Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Alawiyah MPD dan pengajar praktik Ibu Yaya Juwaria SPMP. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan kerja saya yang bernama Ibu Tia Atiatul Maula SPD. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari rangkaian supervisi akademik, yaitu pada tahap praobservasi. Berikut ini kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar saya sehat Bu. Mohon maaf ya Bu Tia, nih saya mengganggu waktunya Bu Tia. Bu Tia hari ini sibuk tidak? Tidak Bu, kebetulan hari ini saya sedang ada jam kosong. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu saya minta waktunya sebentar ya Bu. Iya, mari silahkan dengan senang hati Bu Neneng. Sama-sama Bu Tia. Nah sebelumnya nih saya mohon maaf sekali ya Bu Tia. Kan saya sekarang itu sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ada kegiatan untuk melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan kerja. Menurut saya nih Bu Tia itu adalah salah satu guru yang berpotensi di sekolah ini, di sekolah SMA Negeri 1 Rawamangun. Jadi nanti kedepannya kegiatan ini itu ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan praobservasi, yang kedua nanti kegiatan observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Ini bisa kita lakukan sekarang nih Bu untuk kegiatan praobservasi. Kemudian nanti ada kegiatan observasi ya Bu. Apa kegiatan observasinya masuk kelas Bu? Iya Bu, nanti saya mau melihat Ibu Tia mengajar di kelas. Mangga Ibu, saya siap. Nah setelah itu baru nanti Bu pasca observasi. Setelah saya mengobservasi di kelas ya Bu, nanti kita setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi Bu seperti ini. Mangga Bu Neneng, dengan senang hati. Iya Bu Tia, terima kasih. Nah di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Tia. Saya mohon izin ya Bu untuk mengobservasi Bu Tia ketika nanti sedang mengajar. Sebelum kegiatan supervisi ini, maksudnya bukan untuk menilai Bu Tia yang tidak-tidak ya, bukan maksud saya untuk menjudge Bu Tia apakah Bu Tia ini mengajarnya bagus atau tidak. Jadi tidak ada maksud saya seperti itu ya Bu. Adapun supervisi akademik ini nanti bertujuan untuk membantu Bu Tia untuk apa ya, kedepannya dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Tia yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah nanti Bu Tia akan bercerita, kita akan mengobrol santai lagi ya Bu. Nah dari kegiatan praobservasi ini saya ingin melihat bagaimana sih kesiapan Bu Tia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas untuk besok yang akan nanti saya observasi. Nah dari ngobrol-ngobrol kita hari ini ada yang Bu Tia harapkan tidak? Yang saya harapkan setelah ini kita dapat berbincang sambil bercerita, membahas pengalaman dari Bu Neneng maupun dari saya. Saya juga berharap saran dari Bu Neneng nanti dapat memberikan masukan mengenai pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik lagi. Iya, jadi berarti yang Bu Tia harapkan itu kita saling berbagi informasi atau kita saling sharing lah ya Bu. Kemudian pastinya ini terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Tia laksanakan. Semoga saya bisa membantu Bu Tia ya. Semoga juga Bu Tia tidak merasa terbebani gitu, karena saya nanti akan mengobservasi Bu Tia. Kalau boleh saya tahu nih Bu, besok Bu Tia mau mengajarkan materi apa ya Bu? Besok saya akan mengajar mata pelajaran biologi kelas 12 dengan materi hukum Mendel 1 dan 2. Bu Tia
pasti kan sudah mempersiapkan semua kegiatan pembelajaran yang akan Bu Tia lakukan. Nah, kira-kira persiapan apa saja nih yang sudah Bu Tia lakukan sampai saat ini? Oke, berarti materinya tentang hukum mental ya Bu Tia. Nah, kalau tujuan pembelajaran yang sudah Bu Tia rancang seperti apa? Tujuan pembelajaran terkait materi yang akan disampaikan yaitu setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan hukum Mendel 1 dan 2 dengan benar. Yang kedua, menghitung perbandingan fenotip dan genotip persilangan monohibrid dan dihibrid dengan benar. Yang ketiga, membedakan antara persilangan monohibrid dan dihibrid dengan benar. Bu Tia kan pasti sudah mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Tia lakukan ini kan. Nah, apa saja nih kira-kira persiapan yang sudah Bu Tia lakukan sampai saat ini? Persiapan untuk pembelajaran besok yaitu saya sudah membuat perangkat pembelajaran baik itu EPP, video pembelajaran, LKPD ataupun evaluasi pembelajaran. Sudah lengkap sekali ya Bu Tia. Yang Bu Tia rencanakan itu dan yang Bu Tia siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok. Nah, dari sini apakah ada materi yang menurut Bu Tia ini sulit gitu untuk disampaikan? Dalam pelajaran biologi itu ada siswa yang mudah sekali menangkap materi, ada juga siswa yang sukar sekali memahami materi. Jadi yang Bu Tia sampaikan ini berarti ini berkaitan dengan kesiapan belajar siswa ya Bu. Saya tadi melihat siswa ada yang menangkap pembelajaran dengan baik, ada juga yang sedang dan juga kurang. Nah, terkait persiapan belajar siswa, ini tentunya Bu Tia memiliki strategi atau model pembelajaran atau mungkin metode pembelajaran yang akan Bu Tia gunakan terkait dengan materi hukum Mendel ya Bu. Coba tolong bisa diceritakan ya Bu Tia secara singkat aja gitu, bagaimana kegiatan pembelajaran yang besok akan Bu Tia laksanakan. Berhubung murid saya itu beragam ya Bu ya dalam pembelajaran biologi, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang bervariasi ya Bu Neneng. Untuk memfasilitasi siswa yang bisa dengan mudah, sedang maupun kurang dalam menangkap pembelajaran yang saya lakukan. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran, baik itu benda-benda yang konkret seperti gambar yang terlampir, kemudian ada bahan tayang dan lembar kerja. Kemudian saya juga membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nanti siswa yang cepat dalam menangkap pembelajaran akan saya beri lembar kerja yang lebih sulit atau tantang. Nah, untuk siswa yang sedang atau yang kurang akan saya berikan lembar kerja yang mudah, yang lebih simpel, sehingga semua siswa bisa terpenuhi kebutuhan akan belajarnya. Keren, bagus sekali Bu Tia. Nah, jadi Bu Tia ini tadi sudah mempersiapkan terkait dengan alat peraga yang akan digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Iya Bu. Menurut saya ini udah bagus sekali ya Bu Tia. Jadi Ibu itu sudah menggolongkan LKPD ya. Dan LKPD ini sudah ada kategorinya. Yang sulit diperuntukkan untuk siswa yang cepat dalam menangkap materi, yang sedang ataupun yang mudah juga diperuntukkan untuk siswa yang tergolong kurang cepat dalam memahami materi tersebut. Dengan ini berarti Bu Tia sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan Ibu sudah menyiapkan alat peraga yang sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk siswa yang kesulitan dalam menentukan perhitungan hukum Mendel, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menggunakan alat peraga kancing genetika
yang mana pada setiap warna kancing menentukan gen yang diturunkan sehingga akan muncul sifat yang diturunkan dari induknya. Murid diminta untuk mengaplikasikan perkawinan genetika pada individu menggunakan kancing genetika, sehingga mereka dapat menentukan kemungkinan gen yang diturunkan kepada keturunannya, sehingga nampak beberapa sifat yang akan muncul dari keturunannya. Seperti itu, Bu Neneng. Sekali Bu Tia ini ya, persiapan Bu Tia ini sudah matang. Jadi Bu Tia juga sudah memiliki pandangan ya untuk merencanakan pembelajaran ini sedetail mungkin. Kemudian terkait dengan perangkat pembelajaran ini Bu Tia, Bu Tia kan sudah persiapkan ini ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang nggak menurut Bu Tia? Iya Bu, ini memang masih dalam proses ya Bu. Baik itu perangkatnya maupun medianya sudah saya kerjakan, tapi belum selesai Neneng. Masih rencana tapi udah bagus ya Bu Tia. Oh iya, kemudian Bu Tia mau mulai ngerjainnya kapan nih? Setelah ini Bu, saya mau mengerjakannya. Bu Tia kira-kira membutuhkan bantuan siapa gitu? Kalau Bu Tia kerjain sendiri kan agak banyak banget gitu. Saya akan meminta bantuan dari Bu Desi atau mungkin Bu Neneng sendiri bisa membantu saya. Boleh Bu, baik Bu, kalau begitu nanti Ibu bisa memakai alat peraga yang saya buat ya, kebetulan sudah ada di ruang guru. Nanti bisa Ibu pakai buat nanti pembelajaran Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Neneng. Iya Bu Tia, sama-sama. Nah, terkait ini ya, apa yang sudah Ibu katakan tadi tentang metode pembelajaran, strategi pembelajaran, bagaimana persiapan semuanya gitu ya. Ini tentunya dari proses pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan terkait dengan supervisi akademik ini. Yang sudah saya sampaikan ini dari awal ya Bu, itu kan tentang pengembangan diri. Nah, kira-kira nanti ada yang bisa saya bantu nggak terkait dengan pengembangan diri atau apa yang dia inginkan? Di sini saya ingin meningkatkan pengembangan diri saya, yaitu bagaimana menyampaikan materi kepada murid sehingga murid bisa menjadi lebih paham, jelas tentang materi yang akan saya sampaikan. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional, di sini karena keberagaman murid di kelas, kadangkala ada siswa yang dalam pembelajaran mengalami sulit memahami konsep. Kemudian ada yang kadangkala malas-malasan atau malas mengerjakan tugas. Iya, sehingga kadang emosi saya itu naik turun ya, jengkel juga ya kadang-kadang. Iya, jadi saya ingin belajar mengembangkan sosial emosional itu, mengontrol emosi itu bagaimana tekniknya. Jadi yang saya tangkap di sini yang pertama tadi itu pengembangan kemampuan mengajar terkait dengan kompetensi fungsional ya ataupun pedagogik seperti itu ya Bu Tia. Kemudian yang kedua Bu Tia ingin mengembangkan berkaitan dengan kompetensi sosial emosional dalam memahami keberagaman tadi. Karena memang kita terkadang kala Bu ya suka emosi gitu. Ada siswa yang kadang-kadang kok hal seperti ini saja kok nggak bisa gitu, sulit sekali untuk mereka pahami karena kita juga merasa jengkel sendiri begitu ya. Oke, bagus sekali ya Bu Tia. Nanti akan saya coba untuk bantu dalam tahap observasi nanti dan pasca observasi juga ya. Kemudian terkait dengan kompetensi yang akan Bu Tia tingkatkan, itu ada strategi. Nah, strategi seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Mungkin Bu Tia bisa menjelaskan? Ya, saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik, lebih lengkap dari biasanya. Selain itu, saya juga akan menggunakan media-media yang lebih konkret agar siswa lebih mudah memahaminya.
Kemudian untuk strategi sosial emosional, saya akan merangkum pembelajaran yang lengkap sehingga saat praktik pembelajaran saya bisa menyampaikan materi dengan jelas. Itu kan bisa mengembangkan kemampuan saya dalam menata emosi saya. Iya. Nah, dari pembicaraan kita yang saya tangkap dari awal ya Bu Tia, Bu Tia tadi menyampaikan ada perbedaan LKPD lembar kerja peserta didik. Benar nggak Bu Tia? Ya, betul sekali ya. Di sini nanti saya akan memberikan LKPD baik itu yang menantang kepada siswa yang mudah menangkap materi maupun LKPD yang mudah untuk siswa yang kesulitan dalam menangkap materi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa sehingga saya bisa belajar mengontrol sosial emosional saya. Keren, bagus sekali Bu Tia. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara kita mengontrol emosi itu, jadi bagaimana siswa itu bisa menerima apa yang kita sampaikan itu. Masing-masing siswa kan memang berbeda-beda ya Bu Tia, karena memang karakter setiap siswa itu tidak sama. Jadi menurut saya Bu Tia itu udah bagus sekali, sudah menggunakan strategi yang tepat, yaitu membedakan antara tugas yang akan diberikan melalui lembar kerja peserta didik. Di sini juga saya menangkap terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang diferensiasi konten. Ada juga diferensiasi prosesnya. Menurut saya itu bagus sekali. Di sini saya akan membantu Bu Tia ya Bu Tia dalam rangkaian supervisi akademik ini. Di kegiatan observasi besok, semoga Bu Tia bisa lancar menerapkan semua apa yang sudah Bu Tia rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol santai nanti seperti ini ya Bu Tia. Kemudian apa yang pengembangan diri yang ingin Bu Tia lakukan setelah ini? Baik Bu Neneng. Pengembangan diri yang sudah saya lakukan yaitu saya mengikuti berbagai seminar pendidikan, pelatihan-pelatihan yang menunjang kompetensi saya baik dari segi akademik maupun teknologi. Kemudian apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan itu saya terapkan atau aplikasikan pada pembelajaran di kelas. Oh, keren sekali Bu Tia, ya ampun. Baik, terima kasih Bu Neneng. Sama-sama Bu Tia. Sampai jumpa kembali besok hari Bu Tia pada kegiatan observasi di kelas. Siap. Demikian serangkaian kegiatan coaching dalam supervisi akademik ini pada tahap praobservasi dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Tia Atiatul Maula SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kalian semua dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita dapat bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran biologi. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Diana sama anak Oh, Diana. Kenapa Diana? Sakit ya. Semoga Diana cepat sembuh kembali ya dan bisa masuk sekolah lagi bergabung dengan kita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Iya, silakan Rizky. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Udah cukup. Ya, terima kasih ya Rizky sudah memimpin doanya. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah melakukan olahraga ya. Nah, sekarang pasti kalian
aktivitas ya. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik duduk maupun berdiri sesuai dengan posisi yang memungkinkan bagi kalian. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk tapi tetap rileks. Rileks. Yang kedua, rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk kalian. Istirahatkanlah. Yang ketiga, rasakan lantai kalian berpijak. Rasakan tempat duduk kalian. Rasakan, silahkan pejamkan mata atau arahkan pandangan kalian ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Yang keempat, amati apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis sehingga keseluruhan jari-jari kaki. Amati apa yang kalian rasakan saat perut membuang napas. Amati pula apa yang kalian rasakan saat perut mengepis. Yang kelima, apa yang kalian pikirkan saat ini? Jika pikiran kalian mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran kalian pada napas kalian. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk kalian lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas kalian dengan perasaan yang lebih tenang, dengan pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Sebelum lanjut, Ibu ini mengetahui kalian masih ingat nggak materi kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi pembelahan sel. Maka dari itu, hari ini kita akan lanjut materi kita bab selanjutnya, yaitu hukum pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Baik, selanjutnya Ibu ingin memberikan kata-kata bijak pada hari ini. Ada ungkapan dari Aristoteles, yaitu pendidikan mempunyai akar yang pahit tapi buahnya manis. Ini berarti dalam mencari ilmu atau dalam menggapai cita-cita itu pasti banyak hambatan ya. Kalian jangan cepat menyerah, harus tetap semangat ya dalam mencapai cita-cita tersebut, karena nanti buahnya akan manis ya, akan kalian panen sendiri ya. Anak-anak, menurut kalian penting gak sih kita mempelajari hukum pewarisan sifat Mendel ini? Penting. Kenapa penting? Ya, karena dengan mempelajari pewarisan sifat Mendel ini kita dapat mengetahui bagaimana sifat dari orang tua kita itu bisa mirip dengan kita ya.
Ya, silakan duduk berkelompok. Baik, sekarang kalian sudah duduk berkelompok ya. Kelompok atas yang mana? Oh, ini kelompok atas. Kelompok tengah yang mana? Ini. Dan kelompok bawah yang mana? Baiklah, coba sekarang kalian perhatikan gambar di depan ini. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan gambar ini? Ya, silakan Irfan. Mengapa rambut anak perempuan itu mirip dengan ibunya? Ya, kata Irfan, kenapa rambut dari anak perempuannya mirip dengan ibunya keriting katanya. Kenapa ya kira-kira? Terus ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Rizky. Bagaimana sifat dari orang tua diturunkan kepada anak-anaknya? Nah, kata Rizky, bagaimana katanya sifat dari orang tua diturunkan kepada anaknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Irfan dan Rizky, ya, marilah kita kerjakan LKPD berikut ini ya, yang akan Ibu bagikan. Ini untuk kelompok atas, ini untuk kelompok tengah, dan ini untuk kelompok bawah. Silakan kalian kerjakan dengan cara berdiskusi ya. Kalian boleh mencari referensi dari buku, boleh lihat dari internet ya, boleh lihat dari YouTube. Silakan. Nanti setelah selesai kalian mengisi LKPD-nya, nanti perwakilan dari kalian presentasi di depan ya. Silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Silakan. Oke, bagaimana kelompok atas? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham? Oh, iya sekali ya. Kemudian bagaimana ini kelompok tengah? Apakah ada kesulitan atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, waktunya sudah habis ya untuk diskusi. Apakah sudah selesai diskusinya? Nah, kalau sudah selesai, silakan sekarang kalian presentasi ke depan. Ayo, kelompok mana yang mau presentasi duluan ke depan? Atas. Ya, kelompok atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas atas akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik yang tertera dalam pembagian kelompok tugas tadi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Nama saya Budi Setiawan. Nama saya Sako Mutiara. Nama saya Nanda. Nama saya Putri Febriani. Nama saya Irfan. Dan itulah adalah nama anggota kelompok kelas atas. Langsung saja ke intinya dari isi LKPD tersebut. Untuk soalnya, yang pertama ada jelaskanlah pengertian hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Berdasarkan hasil diskusi yang kami diskusikan tadi, jawaban pertama adalah hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 juga dikenal dengan hukum segregasi atau pemisahan. Hukum Mendel 1 berusaha menjelaskan pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Segregasi diikuti dengan perubahan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 1 berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat benda. Kemudian untuk hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi atau hukum yang berpasangan secara bebas.
Dalam hukum Mendel 2, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Itu jawaban nomor pertama. Untuk jawaban nomor 2 mungkin akan dibawakan oleh teman saya. Untuk jawaban nomor 2 akan saya jelaskan dengan penjelasan berikut. Baiklah, untuk soal nomor 2 ini kita tulis jawabannya. Untuk jawabannya yaitu parentalnya erkis biji bulat dikawinkan dengan erkis biji kisut. Untuk gamet erkis biji bulat yaitu dilambangkan dengan B besar. Untuk erkis biji kisut digambarkan dengan B kecil. Jadi fenotip dari gamet tersebut yaitu B besar B besar. Terus parentalnya yaitu untuk erkis biji bulat yaitu B besar B kecil dikawinkan sama B besar B kecil dan akan menghasilkan B besar di atas B kecil di bawah. Untuk erkis biji kisut sama B besar di atas B kecil di bawah. Untuk anaknya yang akan terjadi yaitu 1 B besar sama dengan bulat. Untuk 2 B besar B kecil yaitu bulat. Untuk 1 B kecil sama dengan trikot. Jadi dari hasil persilangan di atas maka dapat diketahui perbandingan fenotip pada F2 adalah bulat banding trikot. Bulatnya ada 3, trikotnya ada 1. Jadi perbandingannya adalah 3:1. Itu jawaban dari nomor 2. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, di kampung saya ada peternak yang mengawinkan antara bebek dan ekor. Bagaimana hasil keturunannya? Saya ingin menjawab berdasarkan pertanyaan tadi, hasil dari perkawinan antara bebek dengan entok akan menghasilkan keturunan yang berupa spesies baru yang dinamakan mendalungan, yang kepalanya berbentuk seperti bebek dan badannya berbentuk seperti entok. Bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah sudah cukup puas untuk bagi yang bertanya? Wah. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau sedikit saran dengan jawaban kita? Ada. Oke, kalau gitu kita tutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok atas yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri aplaus untuk kelompok atas. Sekarang marilah kita untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, menurut diskusi yang sudah kita lakukan, maka persilangan monohibrid itu pengertiannya apa? Persilangan dua individu jenis yang hanya memperhatikan satu sifat beda. Iya, betul sekali ya. Persilangan antara individu sejenis yang menghasilkan memperhatikan satu sifat beda. Kemudian persilangan monohibrid ini menghasilkan perbandingan fenotip berapa? 3:1. Iya, perbandingannya 3:1. Kalau persilangan dihibrid bagaimana? Iya, betul sekali ya. Persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat beda. Menghasilkan perbandingan fenotip berapa kalau dihibrid? 3:3:1. Iya, betul sekali ya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar ya, sudah berdiskusi, sudah presentasi, sudah membuat kesimpulan. Nah sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran ya melalui
Baiklah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, apa yang kamu rasakan? Ada yang ngantuk? Terus? Ada yang bosan? Terus? Terkesima. Terkesima? Terus? Nikmat? Nikmat. Sekarang untuk selanjutnya silakan kalian baca materi berikutnya tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nanti ibu bagikan handoutnya di grup WhatsApp ya. Ya, Bu. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu bukan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing.